Letak Dungus berbatasan dengan Kabupaten Boyolali yang tersohor akan susu sapinya. Tak heran warga Dungus turut beradu nasib mencari rupiah dari mamalia ini. Selain sebagai perahan, sapi juga menjadi simbol kemakmuran pemiliknya. Ya, kegiatan memerah susu seperti ini biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari. Dan nantinya hasil perahan susu ini akan dibawa ke pabrik-pabrik susu ternama di Indonesia karena susu ini memenuhi standar kualitas dan kemurniannya. Namun seperti apa kehidupan masyarakat pemerah susu dari Desa Dungus, Klaten, Jawa Tengah ini? Pemirsa, ikuti perjalanan Indonesia Dua. Dalam sehari, rata-rata Eko mendapatkan 55 liter susu dari 5 ekor sapi perahnya. Hasil perahan akan ditampung di koperasi unit desa. Setiap jam 6 pagi dan jam 2 siang, warga membawa panci berisi susu ke tempat pengepul. Mereka mengantri untuk menyetor hasil perahan. Kendaraan dari koperasi unit desa inilah yang setiap hari mengangkut susu dari Desa Dungus. Sebelum berangkat membawa kumpulan susu, petugas terlebih dahulu menguji kualitasnya. Atau desimeter ini digunakan untuk mengukur kualitas baik buruknya susu yang akan dibeli para pengepulnya. Jadi kalau misalnya masa jenisnya dia kurang dari 1,020, berarti kualitasnya kurang bagus. Untuk mendapatkan susu yang berkualitas, peternak harus pandai-pandai merawat ternak dengan asupan makanan yang layak. Dan untuk menghemat biaya pakan, para peternak sapi perah menanam sendiri rumputnya. Pakan utama sapi adalah rumput gajah yang ditanam cukup jauh dari tempat tinggal. Perjalanan kami menuju kebun harus terhenti di tepi jurang. Di sini warga telah berkumpul seperti sedang mengantri sesuatu. Pak, ini cari pakannya di mana sih, Pak? Itu di ladang seberang situ, Mbak. Ladang seberang sana? Iya. Terus kalau misalnya nyebrang itu? Ya lewat tali ini, cuma satu-satunya jalan cuma ini. Lewat tali ini? Iya. Nggak ada jembatan, Pak? Itu dulu dari warga bikin jembatan itu ternyata belum ada 3 bulan udah roboh. Sudah 3 bulan lamanya jembatan yang dibangun warga ambrol diterjang banjir. Puing-puing bambu di dasar jurang menjadi saksi bisu keganasan derasnya arus menggerus dinding-dinding tebing di kala itu. Warga memutar otak mendapatkan cara untuk bisa menyeberang. Mereka mendapatkan lintasan penyeberangan bak permainan Flying Fox untuk melintasi jurang selebar 80 meter. Bermodal tali sling, roda timba, dan tali tampar usang, warga menyeberang jurang sedalam 30 meter untuk menuju kebun. Pak, ini talinya kan udah pada aus begini, Pak. Ini aja udah pada pudar nih. Iya. Ini Bapak nggak takut apa, Pak? Ya enggak, Pak. Ya emang talinya sih kelihatannya sudah enggak layak pakai. Cuma peralatan yang ada yang siap cuman ini. Jadi ya gimana, terpaksa nggak takut ya harus pakai alat ini. Karena di seberang belum ada orang, penyeberang pertama harus menarik tali sendiri agar sampai tujuan. Kuat, Pak? Ya alhamdulillah dengan terpaksa kuat, Mbak. Ya. Mereka bukanlah sedang bermain di arena outbound, melainkan akan mencari pakan ternak untuk menghidupi keluarga. Tak ada satupun alat pengaman. Tali seling yang menjadi penyangga nyawa mereka hanya dikaitkan pada pohon. Padahal mereka menyeberang sambil membawa beban berat. Ya ini bukan main-main, ini bawa gergaji senso buat nebang pohon. Hati-hati ya, Pak ya. Wow. Ya
luar biasa sekali perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat sini. Jadi harus bertaruh nyawa. Padahal di dalam sini, di dalam jurang ini nih ada batu-batu besar yang kalau misalnya terjadi sesuatu dengan tali ini, batu-batu besar itu siap mengancam nyawa mereka. Ini siap nyebrang, Pak? Siap. Hati-hati, Pak ya. Ya. Penasaran dengan apa yang dilakukan warga, saya pun ingin menyeberang. Untuk menyeberang ke sana, saya harus menjaga keselamatan dan menggunakan standar peralatan yang standar sesuai dengan keamanan. Di sini saya akan dibantu oleh teman-teman dari SAR DIY. Rasa takut untuk menyeberangi jurang ini tak dapat saya pungkiri, meski telah dilengkapi alat pengaman ganda. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Merinding pemirsa. Aduh, ini baru sekali saya nyebrang, padahal masyarakat sini sehari itu bisa bolak-balik ngangkut hasil bumi mereka di sini. Berapa ini, Pak? Dusun Dungus berada di lereng Gunung Merapi. Tanahnya yang subur membuat segala macam tanaman dapat tumbuh di sini. Terutama untuk makanan ternak yang sering mereka sebut dengan rumput kolonjono. Pakan sapi akan lebih baik diberikan dalam keadaan segar. Untuk itu, dalam sehari, warga mencari pakan pada pagi dan sore agar bisa langsung diberikan kepada ternak. Jika tidak mencari dari kebun sendiri, pemerah susu ini harus merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk membeli 1 ikat rumput kolonjono. Dalam sehari, ternak menghabiskan 4-5 ikat. Sebuah harga yang mahal bagi para pemerah susu kecil seperti mereka. Ini berat sekali nih. Kuat, Pak? Kuat. Hati-hati, Pak. Wow, pada kayu seberat ini nanti akan diseberangkan lewat tali flying fox itu, tali seling itu, Pak ya? Ya. Wah, hati-hati, Pak. Ya. Mari, Pak. Ya. Para wanita bahkan yang telah berusia lanjut pun menggantungkan hidupnya dari hasil bumi di ladang. Penyeberangan dengan tali seling dan roda timba yang mengerikan membuat mereka mencari jalur alternatif, yaitu dengan cara memutar sejauh 5 km atau menuruni tebing. Mereka menyeberang dengan menapaki tepian jurang. Ini dilakukan karena mereka tak cukup nyali untuk menyeberang melalui tali seling. Curamnya jurang di lereng Merapi ini tak menghalangi langkah wanita-wanita ini untuk menuju kebun mencari pakan ternak. Mereka harus melangkah ekstra hati-hati. Tangga bambu kecil ini sedikit memudahkan mereka menyusuri turunan tebing. Iya, sudah 3 bulan lamanya mereka terpaksa harus bersahabat dengan kondisi seperti ini. Tidak melintas dengan tali seling bukan berarti mereka terbebas dari bahaya. Ada ancaman lain saat mereka menyusuri jalan ini. Dinding-dinding tebing yang rawan longsor justru menjadi ancaman lain bagi siapapun yang melintas di bawahnya. Hasil bumi sudah terkumpul. Kini saatnya memikirkan cara untuk membawanya pulang. Flying Fox sederhana ini akan mengangkut beban yang lebih berat dibandingkan saat mereka berangkat. Ini 3 ini semua punya Bapak? Iya. Jadi ini yang itu kan padi, Mbak, yang karung Ini kalau itu. membawa ke sana Ya ntar susah nggak, Pak? Ya susah-susah enggak, Mbak. Masalahnya kan satu-satunya jalan ya cuman ini. Mereka hanya bertumpu pada tali tampar yang telah aus dan roda timba bekas. Kesadaran masyarakat akan standar keselamatan sangatlah minim. Mereka tak pernah tahu berapa kapasitas tumpuan dari tali-tali ini. Pohon mahoni yang menjadi tumpuan ikatan tali seling ini juga kondisinya sangat mengkhawatirkan.
Beratnya beban ditambah struktur tanah yang gembur, lama-lama juga akan membuat pohon ini goyah. Apalagi jika tergerus air hujan. Ya ini udah siap diluncurkan, tapi di sini langit udah mulai mendung dan masyarakat di sini masih banyak yang ada di kampung ini. Kalau misalnya hujan turun, masyarakat di sini masih ada yang di sini dan tetap harus menyeberangkan hasil bumi mereka ke sana. Cuaca mulai redup. Warga yang sebelumnya sampai ke kebun dengan cara memutar dan melewati tebing, akhirnya memilih lintasan maut agar cepat sampai ke rumah mereka. Bahkan, ada yang nekat menyeberang dengan membawa anak-anak. Bu, ini kan biasanya nyebrang sini ini laki-laki. Ya ini coba-coba Mbak. Coba-coba. Wow. Ini kenapa nggak lewat bawah aja, Bu? Atau muter gitu? Mbak kelamaan lewat ke bawah.